Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1. akan mendiskusikan tentang landasan dan model pengembangan kurikulum. Simak video kami. Menurut Hana, kurikulum itu apa sih gitu? Gitu ya guys, kita buka dulu lah ya. Itu format brosurnya. Iya, tadi malam udah dikirim itu formatnya kan? Lalu kita lihat dulu materi yang harus dicari. Itu ada landasan kurikulum di Indonesia dan model pengembangan kurikulum. Kita cari landasannya dulu aja. Iya, Ya, guys. landasannya dulu. Ya kita kumpulin jurnalnya, ntar kita satuin. Mana yang mau kita ambil? Aku kirim jurnalnya ke grup ya. Boleh bisa. Dan kita baca sama-sama. Lain kali kalian udah pada nyari jurnal, aku belum nyari Iya, apa-apa kita udah guys. nyari dari tadi malam Ya sih. udah, makanya ya sekarang kita cari. Iya, Parah langsung sih. kita ringkas aja, ntar kita satuin nggak sih? Iya, kita ringkas. Kalau kalian dapatnya itu landasannya itu ada apa aja? Iya, beda-beda sumber tuh kayak ada beda-beda gitu loh. Ada Kalau kalian udah nyari, aku belum ada nyari. Aku ngerjain ngetik aja deh biar kalian yang gituin. tuh apa lagi yang cari? Itu susila. Kurikulum. Terus apa? Kan ada mungkin ada. Oh, Kalau yang dari buku ini kan nggak bisa diunduh dah sih. Aku kirim linknya aja. Linknya apa ya? Iya, link aja. bukunya nggak bisa diunduh. Kirim aja nanti biar dibeli. Kamu nggak nyari? Mungkin bisa ada yang buat download nggak? Jadi Apa? landasannya. Landasan. Landasan pengembangan kurikulum di Indonesia. Landasan pengembangan kurikulum di Indonesia. Udah ada yang nemu belum? Udah nih. Ini juga kita nyari model pengembangan juga kan. Filosofis, psikologis, sosiologis, budaya, ekonomi, perkembangan iptek, organistika, satoris. Aku juga ada nih nemu, tapi landasan itu kayak lebih banyak. Ada landasan religius, filosofis, sama seperti yuridis, psikologis, sosiologis dan sosial budaya, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, landasan organisatoris. Itu ada berapa? Jadi itu juga lagi. Ini ada 6, berarti situ 7 nggak sih? Ada religius satu lagi. Jadi berarti kita tambahin yang religius aja nggak sih? Oh itu udah ada yang tadi. Kita langsung ke materi. Ini mau jualan. Nggak usah lah, umum formatnya kayak gitu. Kan ini nggak perlu buat PPT duluan. Iya enggak, cuma ringkasan. Tahu kan itu resume. Terus ntar ada yang satu orang paham suruh kecakapan jelasin. Itu kan besok Pas katanya bapak tampilnya. ngasih pertanyaan pemantik gitu kan Baru didiskusi. baru didiskusikan. Materinya materi dari kelompok 1. Iya ini materinya yang kita resume ini biasanya kita duduk berkelompok gitu terus dikasih pertanyaan pemantik, bapak yang ngasih pertanyaan Berarti pemantik. kelompok beda-beda gitu ya. Ya mungkin kayak kita dikasih pertanyaan jawab dari yang ini. Jadi kita cari. Iya kita cari ini. Aku mau nanya, terus ada bagi dua kelompok itu apa? Udah itu tuh tadi yang Aturan tadi. Itu yang tadi. Itu magang. Selain nyari landasan kita juga nyari model-modelnya Iya, nggak sih? model-model pengembangan. Nah, kita dulu tulis landasan, terus apa lagi? Model-model pengembangan. Kalian ada yang udah nemu landasan
tadi kami dapat landasannya. Yang 7 tadi ya? Iya, Yang ada 7 yang tadi. 10, yang 6. Ada jujur yang Yang model yang belum. habis model apa? Model. Ini model aku udah nemu ini ada berapa ya modelnya? Modelnya ada 7 juga. 2 itu deh. Iya 2. Nanti kita ituin besok. Model. Landasan ini berapa? 7. Ada modelnya 6. Modelnya 6. Landasannya ada 4. Empat emang landasan yang aku mau. Modelnya aku Tapi aku nih modelnya ada 7 aku nemunya. model dapat 6. Ada yang Tadi 6. bilangnya 7 nggak sih? 7 aku modelnya. Modelnya 7. 7. Nah, landasannya ada 4. Iya. Kalau modelnya 7. salah. Ya, kalau landasan aku belum nggak di aku nyari yang Ya. model ini. Kami nyari yang landasan ini nyatet. Ya Nah, kalian kalian yang cari model. model. Nanti kita satuin. Ya kita rekas dulu yang penting. Yoi. Yang mau masukin ke format ini siapa? Aku lagi mulai masukin yang landasan. Ketua kita. Dan pulang. Iya lah, aku buat nama kamu paling atas sama ketuaan kan. Kan absen itu memang paling atas. Kenapa ya? Udah pembelajaran kan? Dibagi aja nggak sih nanti yang ringkas landas siapa yang model baru lanjut lagi aku. Iya. Makanya ini lah kita masukin dulu yang landasan. Ntar kalau udah kalian lagi. Ganti-gantian aja kita biar kita kerja semua guys. Ya. Kalian ya seharian kan kita tulis di depannya. Jadi harus cari aplikasi Oh iya. yang cepat ya kan? Kalian kan nanti kan pasti kalau materi-materinya itu ada kutipan seseorang. Dapusnya jangan lupa. Kan yang di kan landasnya sama model. Jadi kita nggak perlu itu nggak sih model. Tapi pengertiannya nggak usah. Pengertian juga begitu. Ini nggak ada. Nanti kita tambahin yang pengertian itu. Pengertian dalam pengembangan itu deh. Iya. Boleh? Bisa kan? Soalnya Sebelum kan masuk model-modelnya dijelasin dulu. ntar kita ditanya kalau nggak dijelasin. Nggak tahu lah. Serius? Jurnalnya aja. Ini ada loh jurnal yang aku kirim tuh loh. Ini kok kecilnya tulisannya? Lihat. Kayaknya di bawah ya. Aku bilang aja. Kan model di sini sebelum dia. Kira itu tadi sesudah. Iya. Kayaknya kebanyakan lah, soalnya anak yang satu katanya 8 tuh kebanyakan udah itu 11. Kita saja, bukannya kemarin ada kasih tahu ya? Nggak ada, itu tuh bikin PPT yang iya 11. Kalau kayak gini nggak ada gitu. Iya, yang ini nggak ada rasanya. Iya. Tapi ini modelnya banyak, itu ada penjelasannya tuh udah gitu loh. Mau kayak mana lagi gitu?
Udah dibilang. Wih, ini sih. Belum apa. Ini lagi di sini dia. Ternyata banyak juga ya modelnya. Makanya coba aja. Gimana sih baca beach camp? Coba kita cari dulu. Oke. Pengertian juga tadi udah di sini. Udah pengertian model. Ini sumbernya di mana? Di mana? Oh ini starter. Monitoring ini bahasa Inggris atau enggak ya? Monitoring. Penting enggak sih? Monitor. Monitoring. Enggak sih? Kan monitor. Bukan monitoring. Bahasa Inggris lah, ada Iya. tuh artinya bahasa itunya. Oh iya ya, kayaknya iya lah. Harus miringin gitu. Itu dapusnya. Ya, harus langsung buat titipan dan dapusnya gitu. Biar tidak kerja 2 kali. Iya benar sekali. Langsung ditempel aja nanti kalau sudah bisa. Kan bisa pakai mendelay walaupun nanti nggak bisa. Kalian tahu guys gimana Aku caranya? tuh udah download kan Mendeley itu di laptop Adila ini. Aku udah coba download tapi tuh susah nyambungin ke Word-nya. Terus aku juga nyoba di laptop. Udah nyambung guys, udah Tapi- nyambung di Word-nya. Ada tapi enggak. Tapi waktu aku ngetik pakai Mendeley itu tuh jadinya tuh bukan yang kayak nama sama tahunnya yang jadi, tapi judulnya aku nggak tahu mau diapain lagi lah tuh di konten. Sampai sekarang masih ditonton. Iya. Kok lama banget? Kemarin tuh ketekan keyboardnya kan ketekan sendiri gitu loh. Itu punya yang paling ujung juga tuh. Kayak gitu juga. Ya tapi kalau bentar tuh enggak lagi kalau udah dipakai terus enggak. Enggak, kalau aku Berarti bikinin dulu. kalau aku malah awalnya tuh nggak kayak gitu, masih kayak normal kan, masih bisa aku gitu. Tiba-tiba Iya, penjelasan tuh banyak kali. yang ini Aku malas bener. liar gitu loh, tau gak? Oh, sensitivitasnya. Aneh Iya, kayak gitu. Enggak, tidak kan Sini langsung bung gitu. kita kan taruhnya ke sini gitu begini ke sini, kadang ke Oh. atas, jadi susah. Iya. Bukan bahasa aja kan. Iya, kemana tuh? Nggak bisa tahu. tahu. Ini taruh pakai Mas nggak bisa. Nggak bisa juga, nggak tahu. Itu merek apa? Asus atau telepon? ROG. Acer. HP. HP. Lenovo. Itu kecil itu juga. Oh, kayak notebook gitu Ah, ya? iya, notebook, iya. Andi. Oh, kalau MB mah gitu. Ini tapi kalau Asus penyakitnya keyboard kayak Iya, iya lah. iya aku kan Asus. Terus banyak di dalam itu. Terus kan keyboardnya tuh terasa kalau dari tempat kalian itu tuh versi Word-nya itu. Word dia ini Word versi terbaru kan. Nah kita versi yang terlama kebuka di versi terbaru Lu tuh 2000 berapa? Tinggal dapat psikologi di kita. Udah tahu aku nggak punya pasti juga. Kok bisa Nggak Adila? punya itu Adila? ada. Nggak ada kesimpan. Punya ada lah di Word. Oh, parah. Nggak nangis aku. Ini 2021 Word. Oh. Tapi ada Baru yang ya? laptop yang langsung bawaan luarnya ada mandelannya itu nggak sih? Kalau menurut aku Kalau kan aplikasi deh sih. Iya. disambunginnya tuh pakai email gitu kan. Kayak Sandi. Email susah lagi dapetnya tuh kayak banyak itunya. Berapa kali ya kemarin? 4 kali. Aku kira gampang kan, ada aja kendala. Delay. Delay. Tolongan Kita harus berguru. ajarin aku bikin dapur. Dapur tuh Aku bisa udah sih, gambar. pertama kan nama, terus tahun, nah aku tuh nggak tahu dibuat gitu tuh loh. Terus Yang nama belakang duluan, baru nama depan. Baru Kalau kamu. kalau yang kedua kayak mana? Yang kedua tahun. Tahun. Enggak, kan misalnya namanya lebih dari 2 deh. Oh. Iya, iya kan. Di Kayak kakak. saya nama aku kan Raihana Putri Ini Eka dan Azri. Berarti ini kalau Azri, dua Azri, Raihana Putri Eka. Iya. Berarti nggak disingkat ya? Azri bisa disingkat. Yang paling belakang pokoknya yang depan, baru sisanya ngikutin. Singkatnya tuh kayak mana? Ya, Ya, langsung singkat aja. Azri. ini nggak apa-apa kalau langsung singkatnya itu. Walaupun nama panggilannya. Nanti deh ajarin. Terus langsung aja.
Minar. Judulnya harus tulis satu kali. Tahun dulu. Iya tahu. Tahun, judul, baru kota terbit, baru penerbit. Salaman boleh. Ada yang ngirim kan di grup yang langsung link. Parah sih. Parah sih. Jangan lah, langsung Dapo. link. Jangan aku. Kan. Siapa tuh yang akhirnya nyari lagi? Coba tuh kelompok mereka inilah tadi. Ini apa sih? Apa? Yang presentasi. Nah, Oh. Oh iya ya. Oh. Itu makanya 2 kali tak kirim kan, soalnya ada yang belum tak masukin. Mana nak panahnya? Katanya aku gede ini kan tuh panas. Iya, luar biasa sih Cara Jumbo. besar ini gimana sih? Kenapa juga kadang-kadang bisa? iya, ini Di jumbonya. pengaturannya. Udah pernah ngatur. Yang mana yang mana? Nih kursornya nih. Kan pengarangnya Nah, besar yang gitu dulu. ya. Ini punya Adila. Oh iya, Gila. Mau tak ajarin deh. Mau tak ajarin boleh. Ajarin dong. Takut tapi ada ke orang. Jadi gua sih di pengaturannya. Coba buka pengaturan. Berarti ini namanya Rudi Susilana ya? Bukan. Yang mana? Yang kirim ini. Bukan itu Susilana dan Rudi Susilana. Oh, Rudi Susilana. Susilana, Rudi Kodionga. Rudi berarti Rudi Susilana. Oh. Kayak huruf C. Wijaya C gitu. C Wijaya. Canilah. Oh iya, jangan lupa ya kita buat rusumnya itu Times New Roman, Fontnya? font Times New Rata kanan kiri, Roman, font tapi 12 rata ya? kanan kiri. Ya Allah, aku ngomongnya belibet. Terus juga spasinya 1,5. Kalian kan cari model ya? Iya. Iya, ntar kita copying ya. Oke. Ini udah kami sare nih. Yang model pembelajarannya ada 4. Punya kalian udah belum? Belum. Ini Belum kalau selesai, mau masih- itu, kalian cari modelnya kan ya? Iya. Modelnya kalian nomor berapa? Baru 4. Baru Baru- empat kan. Ini baru mau masuk 5. Baru mau masuk 5. Semuanya kan ada 7, kita berarti masih kurang 2 lagi kan? Ya udah, ntar digabung aja kalau kalian kerja di situ. Kan setelah kita cari baru kita bahas materinya. Mana yang kira-kira kita nggak ngerti. Ya, belum baca semua sih. Yang mana ini aja deh habis buat Iya, Isa itu juga dimasukin. Ya kan? Aku nggak tahu. Iya benar. Gimana ya? Kirim. Ya, ini gue kirim ya. Ini dulu. Yang pertama tadi model apa guys? Model administratif kalau nggak salah deh. Apa aku yang lupa? Di atasnya tuh ada. Ya administratif. Kok punggungnya rada panas ya di sini? Karena nggak ngerasain panas. Alhamdulillah enggak. Aduh. Lagi berlibur di pantai. Nah, betul kan administratif. Tambahin nggak apa itu ya? Apanya? Aku baca juga ada demonstrasi. Terusin lagi deh. Mau ada dari bahasa Inggris. Gak usah ada sih, nanti kebanyakan kita. Ada model grassroots. Gimana sih cara bilang yang benar? Grassroots. Grassroots. Mantap kan? Roger. Dia seorang ahli. Ini masuk nggak sih? Yang di nomor 5. Apa tuh? Rogers. Iya. Berarti punya. Yang model ke-6 tadi udah dimasukin apa belum? Belum. Nomor 5 masih dikit. Yang ke-6 model apa? Jadi Model kita pemecah masalah. kita berikan yang nomor 6 dulu ya. Action Research Model. Wih, udah pintar aku bahasa Inggris guys. Jen, yang ke-6 tadi apa Jen? Yang ke-6 pemecahan masalah. Iya. Pemecahan masalah action research model.
Oh iya, yang action research model. Tali. Ya, tali. Italik tuh itu suruh diiringin, bukan Itali. Tali. Oh ininya ya. Iya, bukan kita mau ke Itali. Nyari ini kan. Mana Itali? Stakeholdernya juga. Stakeholder. Bahasa Inggris tuh? Iya. Stakeholder. Ini juga Action research. action research model. Yang ketujuh kan sudah jadi nggak tadi? Ada ketujuh kan? Lagi kita Tadi aku cari. sih ada baca kayak tambah. Ada tuh tadi di grup WA, coba sih buka. Dari laptop ini kan bisa. Oh iya, belum rata. Kampus interaktif model. Kabel nggak ada SEO, nggak ada SEO. Biasanya ada SEO. Namanya Kampus tabel. berarti kepunyaannya ini. Biasanya ada tabel. Iya, oh iya, tambah 6 orang. James BR. Kalau aku cuma dari Anja. James mau. Aku asli. Enggak. Mau punya James. Aku samudra dari teroris. Tidak di ini nggak sih? Iya beneran. Nah, Yang nomor tuh udah Pak bukan aku. Tabel import model. Iya ini belum rata. Aku cari populer. ini. Tabelnya Iya, nama orang. ya kan? Kan namanya udah tabel. Wih, apa? Ilma tabel. Jangan lupain. Jangan. Udah jadi. Ini namanya hak, aku ambil hak milik nih. Kan ini kan cuma 2 materi. Oh ini tuh. Jadi langkah-langkahnya itu ada 5 berarti ya. Iya. Ini sekolah kita sih. Kamu jangan ditambah-tambah. Enggak, cuma 5. Jangan ditambah dong. Kita dimarahin sama di Mbak Hilda. Hilda marah. Tapi ini kok ada ya, bukan Cipres ya. Sudah bagi tugas nih. Kami lanjut sudah siap. Ini kami landasan Kami udah, yang 5 udah tadi, kami tidak salin. Iya, kita Kami yang 5 Oh, tadi. kalian Kita yang ngerjain nggak? 7, model-modelnya ada Kalian 7. ngerjain Ya. Eh guys, Apa? wih, ini landasannya kami udah salin di sini. Kalian model pengumumannya mau nyalin nggak ini? Kami udah nyalin di Kami sini. udah di sini buat beda. Oh, Kita iya. Iya, juga jadi ini kita di sini nanti disatuin Oh iya, aja. jangan lupa kita pakai surat bapak itu ntar fonnya font bentar. Tulis aja, tulis coba. Font 12. Ada sih itu dulu. Tapi ada tuh di Times New Roman 12. 12 rapi 1,5 Oh ya rata kanan kiri Rata kanan kiri. Dia rapi. Marginnya enggak ada sih, udah dalam format bapak. Udah di itu. Oh ya jangan lupa tulisan aslinya di italic. Terus juga kalau dari sumbernya jangan lupa ya guys, itu sumber untuk kutipannya juga dikirim biar enak buat daftar pustakaan. Oke rasanya. Emang bisa pakai modelnya? Ada sih. Berarti download. model Rogers Bisa ini, tahu, Rogers bisa ini tadi ada 4 ya guys. 4 langkah pengembangan Oh, iya. modelnya. Sih nggak bisa pakai Iya, yang terakhir tadi tuh manual. oh ini. Manual kalau bener nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa lah, emang itu udah standarnya. Yang nomor 6 udah nemu belum kan ya? Tadi Gila ketemu enggak sih? Udah Model pemecahan masalah. Oh iya iya. Oh iya, kita masukin aja coba dah. Oh berarti tadi model pemecahan masalah itu ada 2 langkah guys. Oh iya. Iya. Berarti pas kita masuk ini kita nggak kayak presentasi gitu ya? Ini enggak sih. Tapi nggak tahu juga ya kan belum. Jadi gimana?
Kalau misalnya presentasi kita bagi-bagi. Iya. Yang kayak dia bilang bapak. Kita 6 bulan dasar 4. 4 tambah 7, 11. Kita ada 6. 6. Ada yang 2, ada yang Aku satu aja. Aku satu. Kayaknya apa? kan masing-masing ada 11, kita ada 6, jadi ada yang 2, ada yang 1. Tapi kita ngasih aku cuma Iya. dua ada apa juga. Oke, Dila 5. Dia 5 ya, Dia catat. 5 kita satu ya semua. Kita 6 lah Dila. Biar kita Iya, satu-satu. kasih ya. Kalian jawab soal. Ya aman, sekalian kamu jadiin moderator. Kamu sama kesimpulan. Tapi kalau misalnya kita presentasi kan nggak apa-apa nggak pakai fotoin berarti ya. Memang enggak apa Jadi kita dibacainnya aja. Ya, hashtag foto kan itu beda-beda ya. Tapi asli bingung loh kalau ada orang nanya terus nambahin, terus kita suruh nyimpulin dulu pertanyaan jawabannya. Makanya harus Ya kita harus paham materi dan benar-benar Iya. mendengar mereka. Dengerin orang yang nambahin jawaban. Jadi nanti malam kita belajar game ya, totalin. Kita harus belajar. Iya, jadi kita harus benar-benar pahamin materi yang kita buat. Udah kita kerjain dulu. Kita gabung sesuai format lalu kita bahas materi kita ya guys. Iya, cek dulu deh. Misalkannya belum. Tadi yang model pengembangan kurikulum yang ke-7 tuh udah kalian cari atau belum guys? Yang coba cari. Yang nomor 6 kan tadi udah dimasukin kan? udah. Yang nomor 6 yang pemecah masalah tadi. Iya. Iya, itu ada 2 langkah-langkahnya. Ini enggak? Yang tabas itu ya, yang tabas. Nah, oh iya tabas. Tabas Inverted model. Berarti tabasnya Taba ya yang Iya, tabas itu nama orang. Wah, bapak ini, bapak ini, Model jangan diubah lagi. Mana Tabas silakan itu ada langkah-langkahnya juga enggak sih? Ada 5. Jadi salah satunya itu ada dengan mengadakan try out. Sekarang masih zaman kah try out? Masih ada ya? beberapa seperti di Jambi. Ada nggak sih Ada kalau les misalnya setiap golden. waktu kita Di SMA? Di GO ada Di tryout. Jadi Kalau di GO ya sorry. Jadi kalau tryout tuh kita mereka tuh bisa melihat seberapa kemampuan mereka. Menilai kepintaran kita. Bisa Ada rankingnya nggak sih try out? ada hasil dari misalnya setiap ujian tuh pasti dibagikan hasil murni. Kita dulu. Kamu masih fokus nggak sih? Masih nggak ya? Masih lah. Aku agak kurang fokus sekarang ini. Pemanasan pendas itu. Bukan lapar. Apa? Makan di Putri Solo itu ya. 13.000. Iya. Sepakat dengan anak jus alpukat maksudnya. Kenapa ya? Sekarang udah minta nasi. Jadi udah aja ya guys. Iya, ini modelnya Udah udah selesai, siap. Kami Kami udah udah selesai selesai modelnya. Udah kirim di WA kita gabungin di sini aja atau di sini? Terserah sih siapa yang mau gabung di sini aja. Kalian dong. Oh iya, iya. Udah, Udah, kirim deh, kirim. Iya, aku kirim ya. Kirim di WA aja, kirim di WA. Oh, oke. Kan ini yang landasan. Kalian Iya. kan megang yang ya kan Model. model. Ya tinggal di kebawahin kan udah kayak gitu. Tinggal di copy aja. WA-nya udah kau buka kan? Udah ini jadi login Udah. WA. Kayak WA web. Jadi balas. Parah. Ini bisa dibalik ya. Ah, bisa. Ini dari Kalau Juni udah dari Juni. baru gitu. Enggak Apa? apa Kita bisa. balas di sini nanti. Ini kenapa sih garis Enggak tahu sih aku Oh, ini. beda. Enggak ngerti ini. Udah guys, udah kamu kirim di WA. Oh udah. Fotoin ya guys. Kasih ya. Iya, aduh fokus. Ini makasih ya guys, semangat. Jadi enak loh kami. Coba lihat. Sama kamu lagi. Mana belum nanti? Oh, udah. Udah tuh. Baru masuk. Nah, baru masuk.
Kamu lagi yang mau ketik. Coba kita masukin. Nah, nama kelompoknya udah ditulis belum? Udah kan? Kayak terus kucing lah. Ini udah bisa diarsip ya. Bukannya arsip arsip pada di HP dulu. Guys, maafin dulu ya kalau udah selesai kita bahas. Ini di HP ini. Guys, lihat situasinya 1,5 enggak? Coba main ya. Terus rasain nih, Nek. Pak. Di Zoom. Di bawah lah. Itu yang buat lurusnya BC gua. Terus yang mana? Itu gua takutnya di situ. Yang mana? Nolak sama. Biar enak buat lurus dulu. Kontrol A. Gua bilang semua kontrol A bisa. Kontrol A sampai semua ya. Iya. Dari awal sampai akhir. Iya. Walaupun kursornya di tengah-tengah. Iya. Iya semua ya bisa. Yang spesialnya berapa? Kosaknya? Hah? Kan ini line spesialnya 1,5. Guys. Spesialnya 0,5. Bukan 1,5-nya itu tuh. Iya, Sepasti. Iya itu guys. Iya itu guys. Kayak beda sih. Sepasti. Enggak, ini nah, ini sebenarnya. Ini loh. Sebenarnya Iya, iya. Iya, ini kan Mana lo? sepasti. Mana lo? Ini. Nah, cara bacanya di sini. Sama cuy sama gini nah ini ya. 1,5 tetap. Tapi ribet. Tapi ribet. Ada yang mudah kan? Iya, di sini enggak ada. Ini loh itu spasinya banyak banget. Oh ini jauh ya. Ada banyak baca dari kamu loh mau tahu. Aku tuh kalau cara mudahnya ngilangin spasi yang dua tuh Oh iya, aku pernah itu. Mulai dari aku Iya, juga lebih wow. suka kayak mana tuh? kayak gini. Kalau aku ya, soalnya langsung aja. Ini kok ada ininya sih? Gua tahu udah itu bahasa Batak. Nggak tahu ada ininya. Enggak tahu juga aku. Kok ngeblok sendiri? Coba taruh kursornya di sini. Iya. Dia tuh ngeblok sendiri. Nah. Kontrol H. Kan misalnya ini juga bisa untuk ubah kata. Misalnya aku Oh, ubah kata. jadi spasi Iya. yang 2 sama spasi di sini 1. Oh, kayak gitu. Ini aku juga gitu. Ulang aku. Ulang. Kemarin Itu apa itu apa? Gimana Iya. kan kalau misalnya Kontrol H. mau ngopi dari apa gitu kan biasanya spasinya di dua. Kontrol H. Gini. tulis dulu kan yang spasi 2. Jadi Nah, spasi 2 kali. Ya diubah yang keseluruhan. Yang di sininya Satu. kali. Terus aku rep plus A. Rep plus A. Ini kan tadi udah diubah jadi nggak ada. Oh iya, oh itu itu pernah bunyi deh. sering banget. Yang dari PDF tuh bisa dibuat. Nah, sering kayak gitu. Nonton dia ya. Yang nggak ada spasi. Itu cara mudah aku atau aku Yang harus biasanya pasti ngubah kayak siswa aja terus pendidik tuh biar langsung quick gitu. Tapi nggak bisa langsung dipakai juga. Belajar dengan dia, woy. Dari share screen, mana share audio ya dak. Udah mulai nih. Mungkin ada yang Tinggal main delay. Kali itu kan aku tuh suka matematik guys. Behan, tapi ada jual keyboardnya Behan, tapi yang di Anes juga tetap gak bisa main. Enggak, dia tuh dibuat langsung apa tuh kayak Z gitu loh. Keseringan gua tekan gak sih atau tekan ya Terus biasanya. nanti langsung nangkepnya terlalu Terlalu pakai kuat. power. Jadi tuh nempel. kepada India relevan. Benar benar sih Oh. soalnya dia kepada India gitu. Udah selesai grafiknya kan belum? Udah selesai. Oh ya, lagi nyatuin ya. Lagi nyatuin.
kayak gini. Kamu sanggup? Iya, rumah tuh kayaknya kalau ada sorry. Kamu coba. Siapa ada, Mbak? Tidak. Ini dongker apa hitam? Dongker. Warnanya. Kok susah sih? Dongker apa? Nafi. Iya. Dongker sama nasi sama ya? Sama. Beda sama sih ya. Beda penyebutan. Aku bilangnya sama kok di otak aku. Nafi itu warna itu. Dongker. Tapi lebih cerah dikit lagi. Nafi itu dongker itu Nafi. Biru tua. Berarti ada bedanya. Lebih ngecerah, cantik kan orang Nafi daripada dongker. Sama aja. Warna aja kan. Ya cantik itu anak fuchsia. Yang mana pink, kayak pink yang cerah. Yang cerah, yang cantik, yang cantik. Itu yang cerah, yang cantik. Aku cuma satu orang sih. Kamu suka yang Nafi ya? Ya bang kok yang putih Nafi? Iya. Iya yuk. Iya, sebenarnya ada cerita sih. Lagi ceritanya Aku baru tahu. Ada Oh. lomba-lomba tuh banyak kali nggak padang kayak pasti. Itu ide orang yang buat cerita kayak gitu luar biasa. bisa-bisanya hampir ada yang selalu percaya kayak aku. Ini nama aku Itu Nur salah. Kenapa nama aku Nur Aisyah Wardana? Emang iya? Oh iya. Emang iya? Parah sih. Wardanai. Aku tidak ya. Bukan aku ya. Itu ditengok tadi. Kayaknya A-nya ketinggalan. Kalau A-nya dia di kalau dia kan aku nambahin nomor 3 ke bawah. ya, ubah. Tuh. Aku ubah di HP aja. Di situ udah aku lock WA-nya. Nur Aisyah Wardana. Parah sih. Sorry ya Aisyah. Susah-susah potong kambing. No problem lah. Aku udah suka kambing woi. Masa iya? Hampir aku ke Aku nanya di depan. Kambing kampus. Kambing kampus. Hei, tetangga. Komprehensif. Ini mah. Ah iya yang ditambahin aja. Ini kan. Iya itu tambah itu. Nah, coba lagi anak main. Udah, Sini sini. Aku udah gantian tadi apa? Udah aku tambahin pengertian Aja. dulu. Oh iya. Oh. Ini dulu dong. Taruh ini. Yang pengertian model Udah, tadi. udah di sini. Udah di situ kok di masih. Udah di situ. Udah ada. Udah ada, belum disuapin. Oh. Kayaknya tuh. Ini naik ke sini. Oh, ini. Belum. Kenapa? Oh iya. Nambah. Mana kursornya? Mana kamu? Kok enggak ke dalam sih? Tengah. Iya, harus pakai ruler. Ruler. Ke tengah. Buru kali. Itu kan ini nggak sih pernah bikin makalah. Ini udah ABC. Terus yang bagian ini udah judul baru gak sih? Terus aku tuh nak ngambil ABCD lagi tapi dilanjutin. Malah jadi EF gitu sih. Lanjut E F. Ininya dimatiin dulu. Yang mana tadi cerah? Yang ini Ini ya. Kan itu pasti ke nggak non gitu kan ada non terus habis itu. Nah, Oh, berarti ini jadi non. dulu. Non kan nggak ada. Oh ini udah non. Udah sini. Coba di Ini kalau ini F dia nih. Yang non ini berarti Iya. yang non. Yang non. Ya Allah, mata aku lihat tulisan ini udah kayak bikin air. Iya udah. Ah. Nah, Oke. Tapi enak nih tulisannya. iya, tapi kadang aku otomatis sih.
Nggak perlu digituin. Udah apa ya? Enggak, sebelum 10 menit terakhir. Udah digabungin. Udah, ini bisa lah kita jelasin materinya kan. Siapa yang mau jelasin? Dari Siapa landasan yang- dulu, dari dari landasan landasan. dulu. Ganti-gantian juga nggak apa-apa. Yang pengertiannya nggak perlu dijelasin ya apa gimana? Landasan kurikulum. Landasan Pengertian dasar. dijelasin. Coba dari Aisyah dulu coba jelasin. Dan kan enggak, kamu kan nyari yang landasan. Iya. Nah, kita tuh yang model. Landasan. Nanti kan dua-dua dari Yang ini kan. Ntar kamu dua, dia dua. Berarti aku satu. Boleh masuk ke ini. Poinnya kalau itu terlihat nggak sih kalau poin-poinnya? Udah bisa gimana ya? Landasan kurikulum di Indonesia. Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Dengan sendirinya akan berakibat pula terhadap kegagalan proses pengembangan manusia. Secara umum, pengembangan kurikulum dikelompokkan dalam 4 jenis landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, serta landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Menurut pendapat Susilana dan kawan-kawan pada bukunya yang diterbitkan tahun 2006. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antar manusia. Di dalam interaksi tersebut tentu saja ada tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Ada materi atau bahan yang diinteraksikan. Ada proses yang ditempuh dalam interaksikannya, serta ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian proses dan hasilnya. Tentu saja untuk merumuskan dan mengembangkan setiap aspek yang terkait dengan setiap dimensi kurikulum tersebut memerlukan jawaban atau pemikiran yang mendalam dan mendasar, atau dengan kata lain harus menggunakan pemikiran filosofis. Pendidikan sebagai ilmu terapan tentu saja memerlukan ilmu-ilmu lain sebagai penunjang. Dalam hal ini, filsafat. Filsafat pendidikan pada dasarnya adalah penerapan dan pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Menurut pendapat Susilana dan kawan-kawan. Lebih lanjut dikatakan bahwa kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa. Maka tentu saja kurikulum yang dikembangkan juga akan mencerminkan falsafah hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang sangat erat antara kurikulum pendidikan di suatu negara dengan filsafat negara yang dianutnya. Sebagai contoh, Indonesia pada masa penjajahan Belanda, kurikulum yang dianut pada masa itu sangat berorientasi pada kepentingan politik Belanda. Demikian pula pada saat negara kita dijajah Jepang, maka orientasi kurikulum berpindah disesuaikan dengan kepentingan dan sistem nilai negara Jepang. Setelah kemerdekaan, kurikulum pendidikan secara utuh menggunakan Pancasila sebagai dasar dan falsafah dalam pengembangannya. Menurut McClure, dalam Wijaya dan kawan-kawan, terdapat 6 acuan dimensi pendekatan nasional dalam perkembangan kurikulum di suatu negara, yakni yang pertama kerangka acuan, yang jelas tentang tujuan nasional dihubungkan dengan program pendidikan. Yang kedua, hubungan yang erat antara pengembangan kurikulum nasional dengan reformasi sosial politik negara.
Yang ketiga, mekanisme pengawasan atau kontrol dari kebijakan kurikulum yang ditempuh. Yang keempat, mekanisme pengawasan dari pengembangan dan aplikasi kurikulum di sekolah. Yang kelima, metode ke arah pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketujuh, penelaahan derajat desentralisasi dari implementasi kurikulum di sekolah. Yang selanjutnya yaitu landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dan dalam pendidikan tentu saja berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didik. Dengan adanya kurikulum diharapkan perubahan yang terjadi pada peserta didik dapat membentuk kemampuan atau kompetensi aktual maupun potensial. Karakteristik perilaku setiap individu pada berbagai tingkatan perkembangan merupakan kajian dari psikologi perkembangan. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum harus senantiasa berhubungan dengan program pendidikan untuk kepentingan peserta didik. Maka landasan psikologi mutlak harus menjadi dasar pengembangan kurikulum. Perkembangan yang dialami oleh peserta didik pada umumnya diperoleh melalui proses belajar. Guru atau pendidik harus selalu mencari upaya untuk dapat membelajarkan peserta didik. Cara belajar dan mengajar yang dapat memberikan hasil optimal tentu memerlukan pemikiran yang mendalam, yaitu dilihat dari kajian psikologi belajar. Anak adalah pribadi yang unik, harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Setiap anak merupakan pribadi tersendiri dan memiliki perbedaan dan juga persamaan. Implikasinya adalah yang pertama, setiap anak diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Yang kedua, di samping disediakan pelajaran dan Selanjutnya adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah, anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia. Selanjutnya ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan ada 3, yaitu logika, estetika, dan etika. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika atau pikiran sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia. Maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat sehingga tuntunan hidup pun semakin Calhoun, Light and Keller dalam Susilana dan kawan-kawan pada tahun 2016 merinci 7 fungsi sosial pendidikan yang patut diperhatikan oleh para pendidik, yakni yang pertama mengajar keterampilan, yang kedua mentransmisikan budaya, yang ketiga mendorong adaptasi lingkungan, yang keempat membentuk kedisiplinan, yang kelima mendorong bekerja kelompok, lalu ada meningkatkan perilaku etik dan memilih bakat serta memberi penghargaan prestasi. Selanjutnya mungkin model pengembangan bisa lanjut dijelaskan oleh Jadi selanjutnya kita masuk ke model pengembangan kurikulum. Jadi yang pertama itu ada model administratif. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk pengembangan kurikulum. Model administratif antara lain top-down approach dan line-stop prosedur. Semuanya memiliki arti yang sama, yaitu suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tingkat atas sebagai pemilik kebijakan. Secara teknis operasional, pengembangan kurikulum model administratif ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tim pengembangan kurikulum mulai mengembangkan konsep-konsep umum, landasan, rujukan, maupun strategi naskah akademik. Yang kedua, ada analisis kebutuhan, lalu secara operasional mulai merumuskan kurikulum secara komprehensif. Dan ada lagi revisi berdasarkan masukan yang diperoleh, sosialisasi dan
diseminasi, dan yang terakhir monitoring dan evaluasi. Dan yang kedua ada model pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots merupakan kebalikan dari pendekatan administratif. Pendekatan ini disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Untuk terlaksananya pengembangan kurikulum model grassroots ini diperlukan kepedulian dan profesionalisme yang tinggi dari pihak sekolah, antara lain yaitu yang pertama, sekolah atau guru itu bersifat kritis untuk menyikapi kurikulum yang sedang berlangsung. Dan yang kedua ada sekolah atau guru memiliki ide-ide yang inovatif dan bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki siswa. Dan yang ketiga ada sekolah atau guru secara terus-menerus terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Nah, sekian. Dan yang terakhir ada sekolah atau guru bersikap terbuka dan akomodatif untuk menerima masukan-masukan dalam rangka pengembangan kurikulum. Yang ketiga, model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini dipersai oleh sekelompok guru atau kelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum, atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah ditunjuk untuk melaksanakan suatu percobaan tentang pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu kemudian hasilnya disebarluaskan di sekolah sekitar. Yang keempat, model Bigcamp. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode Bigcamp ini dikembangkan oleh Bigcamp, ahli di bidang kurikulum. Hal ini memiliki 5 bagian pembuat keputusan. 5 tahap tersebut adalah A. Memutuskan arena atau lingkup wilayah pengembangan kurikulum, suatu keputusan yang menjabar ruang lingkup upaya pengembangan. Yang kedua, menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum, yaitu siapa-siapa saja yang ikut terlibat dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, tim penyusun tujuan pengajaran kurikulum dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yang keempat, implementasi kurikulum. Yang kelima, evaluasi kurikulum. Selanjutnya kita masuk pada model Rogers. Itu bukan model yang kelima. Ini dari Carl Rogers, adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan memiliki kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk mempercepat untuk perubahan tersebut. Menurut Rogers ini ada 4 langkah pengembangan kurikulumnya. Di antaranya itu diadakan kelompok untuk dapat melakukan hubungan internasional di tempat yang tidak sibuk untuk menjadi target sistem pendidikan. Yang kedua, pengalaman kelompok yang intensif bagi guru, atau dalam waktu tertentu para peserta saling bertukar pengalaman di bawah pimpinan staf pengajar. Yang ketiga, diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi dalam satu sekolah, sehingga hubungan interpersonal akan lebih sempurna, yaitu antara guru dengan murid, guru dengan peserta didik, dan lainnya. Yang keempat, diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi seperti langkah nomor 3. Dalam situasi ini, diharapkan masing-masing person akan saling menghayati dan lebih akrab sehingga memudahkan memecahkan problem sekolah secara lebih cepat. Nah, kita masuk pada model pemecahan yang ke-6, yaitu model pemecahan masalah. Model ini dikenal juga dengan nama Action Research Model. Action Research Model. Dengan asumsinya bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Dari sisi proses, kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Nah, kurikulum ini dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan yang meliputi orang tua siswa, masyarakat, dan lain-lainnya. Dalam model ini ada 2 langkah dalam penyusunan kurikulum. 1. Melakukan kajian tentang data-data yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan kurikulum. Yang kedua, melakukan implementasi atas keputusan yang dihasilkan pada langkah pertama. Dari proses ini
akan diperoleh data-data baru yang selanjutnya dimanfaatkan untuk mengevaluasi masalah-masalah yang muncul di lapangan sebagai upaya tindak lanjut untuk memodifikasi atau memperbaiki kurikulum. Yang ketujuh, ada model Tabas Inverted Model. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Hilda Tabla atas dasar data induktif yang disebut model terbalik. Karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang secara deduktif. Tabla berpendapat model deduktif ini kurang cocok, sebab tidak merangsang timbulnya inovasi-inovasi. Menurutnya, pengembangan kurikulum yang lebih mendorong inovasi dan kreativitas guru adalah yang bersifat induktif, yang merupakan investasi atau arahan terbalik dari model tradisional. Pengembangan model ini diawali dengan melakukan pencarian data serta percobaan dan penyusunan teori serta diikuti dengan tahapan implementasi. Hal ini dilakukan guna mempertemukan teori dan praktik. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, mendiagnosis kebutuhan, merumuskan tujuan, menentukan materi, penilaian, memperhatikan antara luas dan dalamnya bahan. Kemudian disusunlah suatu unit kurikulum. Yang kedua, mengadakan tryout. Yang ketiga, mengadakan revisi atas tryout. Yang keempat, menyusun kerangka kerja teori. Yang kelima, mengumumkan adanya kurikulum baru yang akan diterapkan. Wah, akhirnya selesai juga ya kita ngerjain. Berarti ada 5 landasan. Dan 7 Ada empat model. landasan. 4 landasan, 7 model. Ini harus kita pelajari lagi nih. Iya, banyak kan. Semangat. Ya. Baik, sekian dari kami. Simak video kami selanjutnya. Dadah.